Lanjut ya Bu ya. Iya. Ini semakin hangat tuh ini, tapi memang mengupas. Jadi anggaran tadi sudah kita tahu lah posisinya dan sangat mensupport, pemerintah daerah juga mensupport karena memang anggarannya ada. Nah kemudian kan ini kemarin pernah sebelum pandemi, kemudian betul. pas pandemi, dan sekarang sedikit lagi masih pasca, tapi meskipun landai tapi tetap. Waspada. Itu bagaimana adaptasi dari tim penggerak PKK yang Ibu lakukan supaya kita tahu Bali sangat terpuruk pada waktu itu. Tapi kalau melihat dari hal itu, trigger-trigger apa atau hal apa yang akhirnya Ibu membuat, oh ini harus ada yang dirubah, ini harus ada inovasi demikian supaya bergerak lebih kuat lagi kan Bu? Kadang-kadang kalau orang pandemi kan menyerah semua kemarin. Nah ternyata tim penggerak PKK tidak, ketua tim penggerak tidak memikirnya begitu, harus bergerak. Bagaimana Bu penghijauan tahannya? Jadi Ibu akan cerita dari sebelum pandemi sampai pandemi ya. Jadi setelah mendapatkan anggaran itu, jadi Ibu kan sudah menyusun program. Jadi Ibu harus konsisten. Program Ibu harus jalan karena anggarannya sudah ada. Itu. Tetapi Ibu bukan PKK itu nggak boleh mengelola secara administrasinya keuangan tersebut. Nah, jadi Ibu tidak menyentuh duit itu. Jadi silahkan PMD. Ibu tinggal ngomong PMD, saya akan lakukan kegiatan saya itu anggarannya tolong diatur, tolong di-prepare. Nah, begitu kan enak. Jadi Ibu dapat anggaran besar, dapat melakukan kegiatan, tetapi Ibu tidak mengurus langsung. Karena Ibu tidak ingin berisiko. Mengurus langsung keuangan godaannya kan gede. Nah, dan termasuk terawasi juga ya Bu ya. Betul. Nah, Ibu tidak mau itu. Akhirnya karena programnya, nah di sana kelihatan kecerdasan kita ketika menyusun program. Ibu tidak mau dengan gaya-gaya yang hanya formalitas, kemudian PKK itu ikut kegiatan-kegiatan kedinasan, tetapi PKK yang menjadi leadernya. Dengan bikin program, Ibu matur sama Pak Kadis PMD, Ibu akan di dalam program itu sudah ada kegiatan, Ibu bagi dua. Untuk melaksanakan program-program Ibu bagi dua dalam bentuk sosialisasi, dalam bentuk aksi sosial. Nah, begitu. Sosialisasi, aksi sosial. Ya, kalau sosialisasi itu Ibu menyampaikan yang menjadi program pemerintah adalah juga program PKK itu melalui media. Dulu Adam masih populer media cetak, Ibu pakai juga tetap media cetak, kemudian media elektronik, kemudian melalui akun-akun juga, jadi seperti itu. Jadi dalam bentuk foto, dalam bentuk berita, dalam bentuk video, begitu. Kemudian Ibu masuk, jadi Ibu masuk sosialisasi karena Ibu menyadari PKK itu kan tidak profesional di bidangnya. Kami ini bukan dokter, kami bukan ahli kesehatan, kemudian juga tidak memahami hal-hal yang lain sesuai dengan programnya PKK gitu kan. Kami juga bukan ahli yang ketatanegaraan, kemudian tentang Pancasila. Nah, sosialisasi Ibu hadir dengan mendampingi para pakar. Satu contoh, kegiatan yang tidak bisa Ibu sasar langsung ke masyarakat dengan praktis misalnya, teknis misalnya langsung ke masyarakat, Ibu sosialisasi semisalnya stunting nih, Ibu bisa lakukan dua kegiatan, bisa sosialisasi, bisa aksi sosial. Sosialisasinya Ibu datang ke televisi. Misalnya ke Kompas TV nih, Ibu datang dengan profesionalnya siapa? Dari BKKBN, dari Dinas Kesehatan, dari ahli gizi. Itu rutin Ibu lakukan setahun. Jadi Ibu datang, nanti yang Dinas Kesehatan menjelaskan stunting. Kalau Ibu menjelaskan kenapa Ibu hadir di Kompas TV, karena Ibu ingin menyampaikan dan mengedukasi masyarakat. Lalu aksi sosialnya apa? Bahwa stunting bisa diperkecil kemungkinannya dengan memberikan makanan sehat. Makanan bergizi. Kami punya anggaran itu. Sekalian juga tidak hanya stunting, Ibu datang ke masyarakat, itu jadi sudah ke 57 kecamatan Ibu datengin.
Gitu. Bahkan ada sampai sekarang ini akhir tahun sudah sekitar 76 kali ibu datang ke kecamatan. 76 kali. Jadi datang satu kecamatan, hadirkan 2 desa atau hadirkan 4 desa. Jadi sosialisasi sekaligus kita memberikan itu tadi aksi sosial. Kalau sekali ibu masuk itu ibu memberikan bantuan kepada lansia, kepada difabel, kepada kader PKK sendiri, kepada ibu hamil, kepada anak-anak. Nah, itu ibu lakukan sebelum pandemi. Bahkan untuk satu program yang namanya Aku Hatinya PKK, itu amalkan dan kukuhkan halaman asri teratur indah dan nyaman. Ibu malah turun ke 57 kecamatan maksudnya, bukan provinsi. Jadi ibu masuk ke situ, ke desa-desa di satu kecamatan, ibu masuk ke satu keluarga, ibu bawa bibit ke situ. Nah, jadi Ketua Tim Penggerak PKK desanya ibu support dengan biaya untuk membeli bibit tanaman. Lalu ibu dibelikan bibit tanaman, lalu ibu tanam di situ. Ini loh yang dimaksud dengan hatinya PKK. Jadi sekali lagi ibu jelaskan, hatinya PKK itu halaman asri teratur indah dan nyaman. Tidak hanya menanam cabai, tidak hanya menanam terong. Jangan salah ya. Jadi jangan sampai satu halamannya yang luas ditanamin cabai semua, nanti kayak kebun. Iya kan? Gitu. Jadi halaman asri teratur indah dan nyaman. Ya, barangkali kita perlu menanam cabai, tapi di mana? Misalnya dekat dapur masih ada tanah kosong di situ, sehingga ketika masak gampang metik cabai. Nah, ketika ibu ini Mas Bambang, ketika ibu turun kan ke masyarakat asik itu ke 57 kecamatan itu membawa bibit cabai terong, akhirnya pandemi datang. Nah, kita nggak boleh berkumpul, ke pasar pun kita takut. Dibatasi. Iya, dibatasi. Akhirnya ada yang kehilangan pekerjaan. Akhirnya apa? Apa yang ibu sarankan dulu, mereka ada yang pelihara lele, lalu mereka menanam terong, menanam tomat, menanam serai, menanam sayur-sayuran di kebunnya, sehingga mereka tidak merasa kesusahan untuk kebutuhan sehari-hari. Kebutuhan makannya dulu ya. Itu. Apa ibu boleh lanjut ke pandemi? Boleh. Nah, jadi itu bermanfaat jadi akhirnya. Bermanfaat jadi. Padahal sebelum pandemi kita sudah mulai. Betul. Maksud ibu. Pas pandemi, makanya ibu di situ bilang, nggak salah tetua kita bilang sedia payung sebelum hujan. Nah, nanti kalau hujannya reda, payungnya bisa dijual lagi. Enggak ya. Jadi sedia payung sebelum hujan artinya apa? Kita lakukan, kita tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi dengan melakukan, dengan kemudian kita membersihkan halaman kita menjadi halaman asri teratur indah dan nyaman, plus bermanfaat, itu ketika kita diam di rumah, itu ada hasilnya. Nah kan ibu, ada yang juga membuli ibu, Bu Koster nih bisa, emangnya cabai akan berbuah seketika? Ya ternyata pandeminya 2 tahun, coba kalau nanam cabai di awal, berapa kali berbuah dia kan? Itu tinggal kita metik. Nah ketika pandemi, lalu ibu berpikir, hanya di daerah perkotaan yang masyarakatnya tiba-tiba jadi miskin. Miskinnya apa? Tidak punya duit cash untuk membeli kebutuhan pokok. Jadi dia punya rumah lantai 2, dia punya mobil, punya motor banyak, tetapi pekerjaannya tidak ada. Tabungan tidak ada karena tabungannya sudah habis untuk cicil barang-barang itu. Ya kan? Ketika kehilangan pekerjaan, benar-benar duit cash dia tidak punya untuk menghidupi keluarganya. Itu kemiskinan yang tiba-tiba. Ya itu, mau jual motor, mobil nggak ada yang beli zaman itu kan. Akhirnya apa? Ibu bilang, yuk kita bantu dengan beras. Di masa pandemi, mulai itu Maret, Mei, Juni, ibu sudah mengikuti perintah dari pemerintah Provinsi Bali, itu adalah untuk refocusing anggaran. Sebenarnya ibu sudah punya program. Jadi ada program-program yang tidak bisa berjalan karena kendala pandemi, tetapi anggarannya bisa ibu geser. Akhirnya pada bulan Juni mungkin ibu PKK yang pertama kali menurunkan bantuan ratusan ton beras. Nah, ibu sinergikan waktu itu di Keranasda juga refocusing anggaran, PKK refocusing anggaran. Jadi kalau ibu gabung waktu itu sekitar 460 ton ibu menurunkan beras ke masyarakat. Ke seluruh Bali? Iya, ke seluruh Bali. Caranya ibu koordinasi dengan PKK kabupaten. Ibu cukup mengirimkan sampai kabupaten kota, kabupaten kota yang mendistribusikannya ke desa-desa. Sampai ke tingkat desa. Ya, melalui koordinasi kecamatan. Jadi seperti itu. Itu juga pertama kali ibu memberi ide,
kalau ternyata masker kesehatan yang memang diwajibkan dari pemerintah itu dulu belum wajib sih ya, tetapi ada masker istilahnya masker kain, masker kesehatan gitu. Jadi karena langka, Ibu bilang ke Dekranasda, coba cari IKM kita, bikin masker dari kain. Waktu itu hampir 1 juta lembar masker itu dibagikan ke seluruh Bali. Jadi satu melangkah 3-4 pulau terlampaui. Betul. Masyarakatnya yang mendapat bantuan terselamatkan, yang memproduksi terselamatkan lewat UMKM tadi Bu. IKM itu bangkit justru. Ibu sosialisasi. Nah, lagi kegiatan sosialisasi Ibu penting saat itu. Ketika pandemi, PKK melakukan sosialisasi lewat apa? Lewat Zoom, lewat webinar. Nah, PKK provinsi sering melakukan webinar itu memberikan pemahaman tentang apa itu COVID, bagaimana menyikapinya. Sehingga sekarang pun PKK pusat itu punya program-program yang melakukan webinar. Itu kami dulu melakukan di awal-awal, begitu Mas Bambang. Jadi dengan webinar kami mengedukasi, ingat loh prokesnya, 3M-nya gitu kan. Itu jadi ketika Ibu kena juga, karena Ibu sudah biasa bersosialisasi tentang bagaimana itu COVID, bagaimana mengamankan diri. Nah, Ibu positif tetapi kan OTG waktu itu. Jadi tanpa gejala, Ibu sehat-sehat aja merasa, tetapi hasil swabnya positif. Nah, orang kan pada udah ketakutan. Kesian saat itu yang kena positif itu seperti apa ya, orang yang berpenyakitan yang harus dijauhi gitu kan, kesian ya. Akhirnya memang sosialisasi tadi salah satunya kita terbuka, dicontohi oleh Ibu sebagai bahwa ya ini kalau kita dapat ya kita menyikapinya tetap semangat, tidak perlu khawatir, dan itu nyampe ke masyarakat ya. Masyarakat itu terbuka gitu. Menarik sekali Bu. Nanti kita lanjutin ya Bu ya. Saya menarik lagi nih. Saudara jangan kemana-mana, kita lanjutkan lagi tetap bersama Ibu Putri Koster setelah yang satu ini.